Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadirati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in minal ulama'il amilin al-musannif fil hadis sunnah wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa hadatillah ila Syekh Abdul bin Husain bin Muhammad wa jami'a sayyidina alladhina sabaquna bil iman ghafarahum wa lahum wa sadara ayubahum wa ya'li darajatihim bil jannah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi. Amin. Wa yahrumu ayyuftara raghbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqrari samani liyabi'a 'alaihi aw yashtarihi minhu. Wa yahrumu lan haram apa ayyuftara yen to gawe kendor sapa ba'i raghbatal mushtari ing senenge wong kang tuku. Raghbatul mushtari ing senenge wong kang tuku awil ba'i utawa gawe kendor wong kang adol. Ba'da istiqrari samani ing dalem sawise tetepi rega. Liyabi'a supaya adol sapa ba'i alihi ing atase mushtari. Au yashtarihi utawa adol utawa tuku sapa mushtari hu ing ba'i. Au yashtarihi utawa tuku sapa mushtari minhu sanging ba'i. Wa ba'dal aktilan wa ba'dal akti utawi gawe kendor ing dalem sabadane akad. Wawunya di sini sebagai wawu ibtida. Wa ba'dal akti utawi gawe kendor ing dalem sabadane akad fi muddatil khiyari ing dalem masane milih. Asyaddu iku luweh banget. Asyaddu iku luweh banget oleh den haramake. Termasuk jual beli yang diharamkan di sini adalah membuat kendor terhadap orang yang membeli. Ketika orang yang membeli tadi ini menyukai barang yang dipilihnya. Misalkan ada seseorang dia membeli baju, dia sudah cocok dengan baju itu. Karena lantaran seorang ba'i, seorang penjual ini kalau menjual kepada seorang pembeli tadi, ini dihitung misalkan labanya sangat sedikit, sehingga di situ ada unsur daripada seorang ba'i atau penjual untuk mengendorkan niatan dari seorang pembeli dalam membeli barang tersebut. Nah, hukum daripada mengendorkan seperti ini atau di situ menggagalkan, ya, setelah ada kesukaan seorang mushtari tadi, ini hukumnya adalah haram. Yaitu manakala di situ sudah sampai istiqrarus saman, sudah menjatuhkan harganya. Atau di situ yang mengendorkan di situ adalah seorang ba'i, bukan mushtari, tetapi di situ adalah ba'i. Misalkan seorang pembeli ini membeli baju tadi, di situ
baju yang seharga katakan 200.000 sudah ditetapkan harganya. Kemudian setelah ditetapkan tadi, ternyata seorang pembeli tadi ini mikir. Nah, akhirnya di situ seorang pembeli tadi merayu pada si baik dengan sekira di situ nanti tujuannya adalah supaya nanti jual belinya ini tidak jadi. Ini juga termasuk adalah hal yang haram. Keharaman tadi itu manakala sudah menentukan harga. Namun kalau di situ belum sampai istiqlal saman, belum sampai menetapkan harga dari barang tadi, belum, misalkan ya saya beli segini misalkan, belum seperti itu, ini tidak masalah ya. Kalau baru sekedar penawaran ya, tidak masalah itu. Au yashtari minhu, awis saman yapi alaihi, atau di situ dengan cara menjual suatu barang ya, misalkan ada orang ketiga, yang satu adalah seorang penjual, kemudian satunya itu adalah temennya si pembeli. Satunya gini, mohon maaf. Dalam contoh misalkan satunya di situ adalah seorang penjual, kemudian satunya adalah temannya dari penjual tadi. Nah, tujuan daripada temannya seorang penjual tadi di situ dia mengojok-ngojoki seorang pembeli dengan sekira dia itu membeli barang itu. Misalkan dalam prakteknya misalkan di situ barang yang di situ harganya 200.000, kemudian ditawar oleh seorang pembeli misalkan 175, kemudian datang seorang yang temannya penjual tadi, ini kalau saya beli barang ini di sana harganya memang 220.000 misalkan ya. Sehingga di situ yang awalnya seorang pembeli tadi ini keberatan dengan harga tadi, akhirnya seorang pembeli tadi itu membeli dengan harga 200.000. Nah, praktek seperti ini ya, dengan adanya pihak ketiga tadi, dengan tujuan dia membeli, maka di situ adalah hukumnya adalah haram. Wa ba'dal aqdi fi muddatil khiyari, wa ba'dal aqdi lan kendor yang dalam akad fi muddatil khiyari asyaddu tadi. Adapun di sini ketika dalam prakteknya kendornya tersebut setelah adanya suatu khiyar, baik itu khiyar majlis maupun khiyarnya khiyar syarat. Khiyar majlis di situ adalah suatu transaksi di mana transaksi tadi sudah ada suatu penawaran ya, sudah kesepakatan tadi, kemudian digagalkan, sudah harganya sudah sampai digagalkan, ini adalah haram. Atau di situ khiyar syarat, misalkan di situ ditentukan nanti kalau biasanya itu barang kalau ada yang cacat misalkan ya, ini kan dikasih jatuh tempo beberapa hari, katakan 3 hari ya. Ini misalkan sebelum jatuh tempo itu ternyata tidak ada cacatnya dan dikembalikan, tanpa cacat kemudian dikembalikan, ini hukumnya tidak boleh. Beda ketika di situ dalam prakteknya adalah ada cacatnya, akhirnya dikembalikan, ini adalah boleh. Au yushtara at'ama waqtal ghula, au yushtara utawa tuku sapa wong al-ta'ama ing panganan waqtal ghula'i ing dalam waktune larang. Wal hajatu ta kebutuhan iku liyah bisa, wal hajatu ta kebutuhan atau keinginan iku liyah bisa krana arahe ngeker utawa nimbun sapa wong hu ing ta'am.
Wa yabi'alan adol sapa wong hu ing ta'am bi'a kelawan rega kang luwih larang. Kemudian termasuk maksiat termasuk keharaman di sini adalah menjual atau membeli barang. Membeli barang atau makanan di situ di waktu yang sangat membutuhkan. Ya, waktu yang sangat membutuhkan, waktu paceklik, waktu larang pangan, ya. Dengan tujuan di situ dia ingin menimbun makanan tadi dan menjual kembali dengan harga yang lebih mahal. Ini hukumnya adalah haram. Dalam prakteknya di musim-musim seperti menjelang hari raya ini harga sembako makanan itu mahal. Ini ketika ada seorang bos besar, kemudian dia ini memborong seluruh sembako yang ada di suatu kota. Kemudian dijual kembali sembako yang di situ, contohnya beras yang harganya katakan 9.000, ini dia jual kembali dengan harga yang mahal 15.000 karena sudah tidak ada lagi atau sudah jarang sekali sembako yang dijual, sehingga di situ dia leluasa untuk menjual namun dengan harga yang lebih mahal. Nah, membeli barang dengan tujuan seperti ini hukumnya adalah haram. Au yazida utawa nambahi sapa wong fisil anten ing dalem penganyangan. Fisil anten ing dalem penganyangan liyahurra supaya kebujuk sapa ghairuhu liyane wong. Sapa ghairuhu liyane wong. Wa ayyafruqa lan yen to misahake sapa wong benal jariyati ing dalem antarane budak. Pawalatiha lan anake budak. Qabla tamyizi ing dalem sadurunge tamyiz. Qabla tamyizi ing dalem sadurunge tamyiz. Kemudian jual beli yang diharamkan berikutnya adalah ayazida fi sil'atin liyahurra ghairuhu, yaitu menambahkan harga dengan tujuan orang lain itu tertipu. Dengan tujuan orang lain itu tertipu. Dan dalam praktek sebagaimana tadi ada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tadi ini adalah sebagai ngerewoi atau di situ membujuk, ya, dengan tujuan seorang pembeli tadi dia mau membeli barang atau bahkan di situ dengan harga yang lebih, ya, dengan harga yang lebih. Misalkan di situ dalam prakteknya ada seorang penjual, ada pembeli, kemudian ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga di situ seorang pedagang tadi, seorang penjual tadi ini menyampaikan harganya. Kalau harganya itu katakan 200.000, sedangkan seorang pembeli tadi ini menawar, ya, katakan 180.000. Kemudian ada pihak ketiga. Ini pihak ketiga di situ dia dengan pura-pura mau membeli barang tersebut dengan harga 220.000. Nah, di mana dalam posisi ini seorang mustari, seorang pembeli itu sudah jatuh cinta, sudah senang banget terhadap barang tadi. Ada orang ketiga tadi, akhirnya apa? Mau tidak mau di situ seorang pembeli tadi dengan kekhawatiran kalau nanti jatuh ke yang satunya tadi, akhirnya dibelilah barang tadi dengan harga 200.000 misalkan. Nah, praktek semacam ini hukumnya adalah haram. Jadi pihak yang ketiga tadi, ya, ini hukumnya adalah haram.
Wa yafruqa bainal jariyati wa waladiha. Kemudian termasuk jual beli yang diharamkan adalah memisahkan budak atau induk dengan anaknya. Ya, induk ayam memisahkan induk dari sapi misalkan dengan anaknya. Sebelum anaknya itu bisa makan sendiri. Kalau orang ini tamyiz ya, sebelum tamyiz. Tamyiz itu dengan sekira bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa bersusu sendiri itu kalau manusia. Tapi kalau hewan, dengan sekira hewan itu bisa makan sendiri. Di sini ada orang menjual induk dari kambing ya, di mana anaknya di situ belum bisa makan sendiri. Ini memisahkan seperti ini hukumnya tidak boleh. Ini beda dalam kasusnya ketika di situ dia ketika menjual hewan tadi, ini anaknya sudah bisa makan ya, atau di situ sudah istilahnya sapean ya, ini tidak masalah. Kalau praktek hal seperti itu tidak masalah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.